Shalom, Cek. selamat hari Minggu buat kita semua yang sudah hadir di sini. Selamat hari Minggu kepada kita semua, Bapak Inang, Nama Poso, dan anak sekolah Minggu. Dan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali beribadah di gereja GKPS Cijantung. Terpujilah Tuhan, kita masih diberi kesempatan beribadah pada hari ini. Ibadah kita hari ini Minggu Advent keempat, model agenda model D, berbahasa Indonesia, pengakuan iman apostolikum. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita, persiapkan hati kita saat teduh. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Setelah votum, nanti kita akan sambut dengan nyanyian di Kidung Jemaat 242, tidak menyanyikan haleluya. Mari kita nyanyikan Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang kuasa. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat Tuhan. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242. Muliakan Allah Bapa, muliakan putranya, muliakan Roh penghibur, ketiga-nya yang esa. Haleluya, puji Dia, kini dan selamanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi, kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu dalam persekutuan ibadah ini. Kami berterima kasih serta bersyukur karena Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus datang ke dunia ini dan hidup bersama kami. Penuhilah hati kami oleh Roh Kudus, supaya firman-Mu menjadi kehidupan bagi kami,
dan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Sadarkanlah kami supaya tetap berjaga dan waspada dalam menantikan kedatangan Yesus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita puji Tuhan kita melalui Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai 3. Kami puji dengan riang. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa mengaku dan memohon pengampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi, Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus turun ke dunia, menderita sengsara dan mati di kayu salib untuk membebaskan kami dari dosa dan maut. Pada hari yang ketiga ia bangkit, naik ke sorga menjadi pembela bagi orang percaya. Betapa agung karya penyelamatanmu bagi dunia ini. Namun kami sering kurang menyadari pernyataan kasih-Mu yang sungguh luar biasa dan kurang menghayati makna pengorbanan Yesus Kristus. Semuanya itu karena keangkuhan kami yang kurang menghargai kasih karunia-Mu, sebab kami kurang memahami firman-Mu. Ya Tuhan, kini kami sujud di hadapan-Mu, mengaku dosa-dosa kami. Ampunilah kami, baharuilah hati serta pikiran kami oleh Roh Kudus, supaya kami semakin memahami firman-Mu. Ajarlah kami untuk mensyukuri perbuatan serta kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkan dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamai bagi iman dalam darah-Nya. Allah telah mengampuni segala dosa kita
oleh karena kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujudkan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 sampai 3. Suaramu kudengar. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nats bacaan kita pada hari ini yang tertulis di dalam Ibrani 10 ayat 5 sampai dengan 10. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa.
engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh, aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama, ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan kepada kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang merenungkannya dalam hati serta melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Kita sambut bacaan kita dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1 dan 2. Hai dunia, gembiralah. Bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukkanlah Raja-Mu penebus. Hai bunilah gunung lama, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 120 ayat 1 dan 2. Hai siarkan di gunung. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirlah Al-Masih. Di waktu
Shalom untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Kami akan bacakan Warta Jemaat tanggal 24 Desember 2023. Yang pertama, ibadah umum dan sekolah minggu digabung pada hari ini, dimulai jam 8 pagi. Yang kedua, jadwal latihan singer akan disesuaikan dengan kebutuhan ibadah-ibadah kita, terutama untuk persiapan tanggal 25, tanggal 31, kepada semua yang telah ditunjuk supaya mempersiapkan diri. Untuk pelatihan organis akan dilanjutkan di tahun 2024. Jadwal-jadwal ibadah kita, jadwal ibadah Natal dan juga ibadah ujung tahun. Nanti malam, tanggal 24 Desember, malam Natal dimulai jam 18, jam 6. Untuk kita semua supaya mempersiapkan diri lebih awal, karena di tahun-tahun sebelumnya area parkir di Bengkah juga cukup padat. Jadi supaya kita jangan terlambat, supaya datang lebih awal. Itu tanggal 25 Desember, Natal dan Horja Bagal Napasing, dimulai jam 8 pagi. Tanggal 26 Desember, Natal tuntunan kedua, yaitu sekaligus juga ulang tahun seksi Nama Poso, dimulai jam 17 WIB. Walaupun ini ulang tahun seksi Nama Poso, Bapak Inang juga diundang untuk hadir. Tanggal 31 Desember, ibadah ujung tahun, dimulai jam 18 WIB. Tanggal 1 Januari, ibadah tahun baru, dimulai jam 9 pagi. Berita duka cita, telah meninggal dunia Inang Horlinim Boru Sidauru, Opung Chandra Boru, yaitu Inang Simatua dari Bapak Ferdinson Saragih, pada hari Selasa 19 Desember 2023 di Sirpang Dalik Raya, Sumatera Utara. Mari kita doakan keluarga yang ditinggal supaya diberikan kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan Yesus Kristus. Natal Inang Naomi GKPS se-Distrik 7. Akan diadakan Natal Inang Naomi GKPS se-Distrik 7 pada hari Kamis 28 Desember 2023, dimulai jam 10 WIB, bertempat di GKPS Bekasi. Kepada semua anggota Inang Naomi, jemaat GKPS Cijantung, supaya menghadiri ibadah perayaan Natal ini. Kunjungan seksi Inang GKPS Cijantung. Akan diadakan kunjungan seksi Inang GKPS Cijantung ke PMJ dan keluarga Inang Naomi, penata layan gereja, pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 jam 19 WIB di gereja ini. Badan Diakonia Sosial dihimbau kepada seluruh jemaat yang belum membayar iuran BDS untuk tahun 2023 supaya membayarkan kepada bendahara jemaat maupun kepada bendahara BDS. Berhubung ini juga sudah mendekati akhir tahun. Pembukaan kelas CD baru. Akan dibuka kembali kelas CD baru tahun 2024 sampai 2025 kepada orang tua supaya mendaftarkan anaknya ke pengurus seksi sekolah minggu dan
boleh juga kepada PMJ. Syaratnya adalah umur di atas 15 tahun. Formulir bisa diambil di Sekretaris Jemaat. Dukungan doa untuk proses pembangunan lift gereja kita. Mari kita doakan proses pembangunan lift gereja kita yang sampai hari ini masih berproses supaya cepat selesai, dan kita dukung dalam doa dan juga dukung dalam dana. Ibadah Bona Tahun Majelis se-Resort Cikoko. Pengurus GKPS Resort Cikoko mengundang semua majelis jemaat, pengurus seksi kategorial, pengurus tupuan lingkup jemaat dan resort, majelis emeritus beserta keluarga pada acara Bona Tahun Majelis dan Keluarga tahun 2024 yang diadakan pada hari Sabtu 13 Januari 2024 bertempat di GKPS Kebayoran. Dimulai jam 10 WIB sampai dengan selesai. Ucapan selamat ulang tahun. Jemaat dan majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam seminggu kemarin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Warta jemaat, warta keuangan, maaf. Kas jemaat, saldo awal 67.015.950, penerimaan 2.459.000, pengeluaran 2.048.500, saldo akhir 67.426.450. Kas pusat, saldo awal 2.892.000, penerimaan 3.502.500, pengeluaran 0, saldo akhir 6.394.500. Kas seksi badan dan tupuan, saldo awal 106.600.931 rupiah, penerimaan 14.784.500, pengeluaran 5.778.500, saldo akhir 115.606.931 rupiah. Kas resort, saldo awal 2.264.500, penerimaan 640.000, pengeluaran 0, saldo akhir 2.904.500. Kas pengadaan lift gereja, saldo awal 16.650.000, pengeluaran dan penerimaan 0, saldo akhir 16.650.000. Ringkasan, saldo awal 195.423.381 rupiah, penerimaan 21.386.000, pengeluaran 7.827.000, saldo akhir 208.982.381 rupiah. Untuk sisa pinjaman dari jemaat untuk pembelian rumah sekolah minggu 79.800.000 rupiah, sisa pinjaman untuk penganut AC 23.469.700 rupiah, total sisa pinjaman 103.269.700. Untuk ayat bacaan Alkitab selama seminggu ke depan, jadwal tugas majelis, absen kehadiran sermon sudah tidak ada, serta update data sensus jemaat dapat kita baca di e-warta yang dapat di-download melalui grup WA sektor masing-masing atau melalui
website GKP Cijantung. Dihimbau kepada semua jemaat untuk menjaga kebersihan gereja kita, terkhusus untuk ruang ibadah, agar tidak meninggalkan sampah di ruang ibadah, serta proaktif untuk menjaga kebersihan. Demikian waktu jemaat kita pada minggu ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih setiamu yang selalu menyertai kami dan akan terus memberkati kami di kehidupan kami. Ya Tuhan, kami sudah memajakan waktu jemaat di Kuria GKP Cijantung pada minggu ini yang akan dilaksanakan pada minggu-minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, mulai dari majelis, dan demikian juga jemaat, sehingga apa yang telah direncanakan bisa berjalan dengan baik. Secara khusus kami berdoa untuk ibadah perayaan malam Natal dan juga ibadah ujung tahun dan tahun baru. Kayaknya kami semuanya dalam keadaan sehat. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang perjalanan pulang kampung. Kayak Tuhan juga memberkati mereka, sehingga di tahun baru yang akan datang kami bisa bersama-sama kembali memuji Engkau di gereja ini, Gereja GKP Cijantung. Kami juga berdoa untuk keuangan jemaat kami, kayaknya Tuhan memberkati apa yang sudah kami berikan di jemaat-Mu ini, kayaknya bisa kami pergunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh pendeta kita, Pendeta Hendrik Barus, kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 100 ayatnya yang ke-1. Muliakanlah. Tuhan Allah Maha Tinggi.
Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam menerima firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi perenungan buat kita pada saat ini, di Minggu Advent yang keempat, Minggu Advent yang terakhir di dalam tahun 2023 ini, diambil dari Yesaya pasal 35. Dimulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Yesaya pasal 35 ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu mengikuti di dalam hati. Saya baca di dalam bahasa Indonesia, terjemahan baru, bahasa Indonesia jilid yang kedua. Demikian firman Tuhan. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan tanah kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat. Bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Juga semarak Karmel dan Saron, ya, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan. Dengan ganjaran Allah ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Demikian firman Tuhan, shalom buat kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini adalah minggu Advent yang keempat. Di mana minggu Advent yang keempat yang sering dikatakan adalah dengan minggu damai sejahtera. Jadi ada sempat diskusi antara jemaat dengan pimpinan majelis jemaat dan pendeta. Pendeta, kenapa ada sebahagian gereja menyatukan ibadahnya nanti malam di malam Natal? Tapi kami katakan itu sudah berbeda makna. Tidak bisa disatukan minggu Advent dengan minggu perayaan Natal. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam minggu Advent ini sering sekali diulangi kepada kita bahwa di dalam minggu Advent ini kita dipersiapkan. Dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua, dan bagaimana kita juga diajak untuk mempersiapkan diri untuk merayakan peristiwa Natal yang sebentar lagi kita rayakan. Walaupun tinggal beberapa jam lagi kita akan merayakan peristiwa Natal itu, tapi pada saat ini firman Tuhan ingin mengajak kita bagaimana kita untuk mempersiapkan diri kita. Sehingga ketika kita merayakan peristiwa Natal itu benar-benar merupakan ungkapan sukacita yang kita luapkan di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi lang butuhan namin, na kanay sopa de sukun namin, masih sungon na daw, kurang ni Korea na hadir ba ni panorang on. Apakah karena nanti malam juga ibadah, ipadaw mo maay, tapi dong na makataw na kanay, ada yang pulang kampung Pak Pendeta ini. Jadi maklum mati ni, ala ni songon Maria, Pakon Yusuf ay, mulak ma iya huhuta ni kan ay do kan, rado huma panorang ay huma mulak ma huhuta. Tapi ketika dengan alasan ase sadamalah, alani repot 2 kali minggu ibagas na sadari. Sebagai orang percaya lang ay nagabi alasan tak. Karena apa? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu merupakan ungkapan iman. Nang boy ipataridah konhita. Bagaimana kita merindukan untuk bersekutu bersama-sama di dalam memuji Tuhan. Bapak inang taganupa na hinargan di Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
seperti yang saya katakan tadi, dalam minggu Advent yang keempat ini sering sekali disimbolkan dengan peace ataupun disimbolkan dengan damai sejahtera, menjadi sebuah pertanyaan yang boleh kita renungkan pada saat ini di dalam perjalanan kehidupan kita, seperti apa yang dikatakan dalam minggu Advent. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menanti kedatangan Tuhan. Bagaimana kita juga mempersiapkan diri kita untuk merayakan peristiwa sukacita itu, peristiwa Natal yang sudah terjadi itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi perenungan buat kita, apakah benar damai sejahtera itu boleh kita rasakan di dalam minggu-minggu penantian ini? Atau menjadi sebuah pertanyaan yang mungkin boleh kita renungkan, ketika seperti apa kehidupan kita, baru kita boleh mengatakan bahwa damai sejahtera itu boleh kurasakan di dalam perjalanan kehidupanku. Ada orang mengatakan, saya boleh merasakan damai sejahtera. Ada dua kata damai dan sejahtera dalam kehidupan. Itu ketika apa yang kuharapkan, ketika aku tidak menghadapi pergumulan, ketika aku fine-fine saja, aku tidak ada masalah di dalam menjalani kehidupanku. Atau dengan kata lain, ada orang yang boleh merasakan damai sejahtera itu, sukacita itu, ketika dia tidak menghadapi persoalan di dalam kehidupannya. Menjadi sebuah pertanyaan juga kepada kita. Apakah mungkin ada orang yang hidup yang tidak mengalami persoalan? Apakah mungkin ada orang yang di dalam perjalanan kehidupannya tidak mengalami berbagai macam tantangan, tidak mengalami berbagai macam ketakutan, tidak mengalami berbagai macam pergumulan di dalam kehidupannya? Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, semua orang yang hidup pasti menghadapi masalahnya masing-masing. Semua orang yang hidup pasti menghadapi persoalannya masing-masing. Oleh sebab itu, apakah tidak mungkin lagi sebagai makhluk hidup, sebagai manusia, kita tidak boleh mengalami sukacita, kita tidak boleh mengalami damai sejahtera di dalam kehidupan kita? Apakah damai sejahtera itu boleh kita rasakan ketika persoalan itu tidak ada lagi di dalam kehidupan kita? Atau kita boleh merasakan damai sejahtera meskipun persoalan itu masih ada di depan ataupun di dalam kehidupan kita? Saya yakin kita pasti sepakat ketika di dalam kacamata iman kita melihat, kita pasti akan menjawab, kita harus merasakan damai sejahtera meskipun sekalipun persoalan itu masih ada di dalam kehidupan kita. Amin. Masih setengah. Bagaimana pendeta? Apa mungkin ketika persoalan yang begitu berat, ketakutan yang begitu luar biasa kuhadapi, pergumulan di tengah-tengah rumah tanggaku, pergumulan di tengah-tengah kehidupanku, ada yang sekarang di depan mataku, hadir dalam hidupku, bagaimana caranya aku boleh merasakan damai sejahtera? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana firman Tuhan mengatakan kepada kita melalui pengalaman bangsa Israel ketika hadir Tuhan Allah melalui Yesaya pada saat itu, mengingatkan bagaimana supaya bangsa Israel yang di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kebimbangan karena Asyur yang dikenal dengan kekuatannya, yang dikenal dengan kekejamannya, pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan akan menyerang bangsa Israel pada saat itu. Bangsa Israel sudah melihat bagaimana kekejaman bangsa Asyur pada saat itu. Bangsa Israel sudah melihat bagaimana kekuatan Asyur pada saat itu. Tapi firman Tuhan Allah hadir melalui Yesaya pada saat itu untuk meneguhkan kehidupan orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan pada saat itu, untuk tetap menyerahkan hidupnya ke dalam kuat dan kuasa Tuhan. Sehingga mereka terus boleh merasakan shalom itu.
Sehingga mereka terus boleh merasakan irene itu di dalam kehidupan mereka. Meskipun mereka melihat bangsa Asyur yang sebentar lagi akan menyerang mereka. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Bagaimana caranya? Dikatakan di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Hutan dan tanah kering akan senang. Dikatakan firman Tuhan. Padang gurun dan tanah kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat. Bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemudian Libanon akan diberikan kepadanya. Juga semarak Karmel dan Saron. Ya, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sering sekali ketika hadir pergumulan, ketika hadir persoalan di dalam kehidupan kita, kita menjawab, melihat persoalan itu dengan kacamata kekuatan ataupun dengan kacamata duniawi ataupun kemanusiaan kita. Sehingga apa yang sering sekali terluar menjadi respon ketika kita mengalami pergumulan adalah takkan mungkin. Angguau sonon namando goluhku. Pojam namando, atau dengan kata lain Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, boleh jadi manusia ketika menghadapi pergumulan, respon yang terjadi di dalam kehidupannya adalah stres, stroke, dan stop. Dinyanyikan, idodingkun ma, lau maau, ini. Masih halani fokus dirinya, fokus hidupnya adalah kepada persoalan. Dia lupa mengarahkan kehidupannya, memfokuskan hidupnya kepada Allah yang menjadi sumber jalan keluar dari persoalan yang dia hadapi. Sehingga apa yang sering terjadi menjadi respon manusia adalah, bagaimana mungkin ya Tuhan, kenapa Engkau begitu kejam? Atau dengan kata lain, kita sering sekali mengeluh di dalam perjalanan kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita boleh merasakan damai sejahtera? Bagaimana mungkin kita boleh merasakan sukacita kalau kita di dalam perjalanan kehidupan kita merasa bahwa takkan ada jalan keluar? Bois nari namandroau. Pojam nari namando goluhku. Bagaimana mungkin kita nanti malam bisa merayakan malam Natal? Kita akan bernyanyi, malas ni uhur nabaga, nahu ambilan kono ninta. Tongon doa ido dingkon hita dengan sukacita, atau hanya sebuah rutinitas yang kita nyanyikan, yang keluar dari mulut kita. Karena apa? Kita sedang merayakan peristiwa Natal. Atau boleh merupakan itu ungkapan iman yang keluar dari kehidupan kita, yang menyatakan ada sukacita yang luar biasa di dalam perjalanan kehidupan kita. Meskipun pada saat ini kita mengalami problem, kita pada saat ini mengalami masalah, kita pada saat ini mengalami tekanan, kita berani mengatakan, malas niuhur na bagal do na iambilan konhita na idoding konhita bani panorang peristiwa Natal itu. Sehingga Allah hadir melalui Yesaya pada saat itu kepada bangsa yang di tengah-tengah pergumulan, yang di tengah-tengah tekanan, yang di tengah-tengah ketakutan karena kehadiran bangsa Asyur yang akan menyerang bangsa Israel pada saat itu. Firman Tuhan hadir mengatakan bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Salinari ia tahun hanami. Bagaimana caranya supaya kita boleh bersuka cita? Maka kita harus melihat setiap perkara yang terjadi di dalam kehidupan kita dengan kacamata iman kita, sehingga kita berani mengatakan yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Amin. Yang tidak mungkin menurut pikiran manusia, padang gurun dan tanah kering, itu tidak akan mungkin boleh menjadi bunga ataupun
padang bunga, taman bunga yang penuh dengan keindahan, ataupun ratap tangis, itu boleh menjadi sorak-sorai, itu boleh menjadi sukacita. Apa yang dikatakan firman Tuhan pada saat ini? Tuhan ingin mengatakan kepada bangsa Israel pada saat itu bahwa Tuhan sanggup. Dia sanggup, seperti apa yang kita nyanyikan, melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Yang menjadi persoalannya, kita aminkankah ini? Kita imanikah ini? Atau kita hanya setengah-setengah mengimani ini di dalam kehidupan kita? Anggo satongah-satongah do iamin kon hita on Bapa Inang, maka on managati mambahin roh pozamni, roh tonjani, kita semakin tertekan dan tertekan di dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga apa? Kita tidak akan mungkin lagi boleh merasakan sukacita di dalam kehidupan kita. Saya ingin mengatakan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami pergumulan yang luar biasa, ketika kita mengalami ketakutan pada saat ini, ketika kita mengalami persoalan, mungkinkah itu masalah pekerjaan, mungkinkah itu masalah rumah tangga, mungkinkah itu masalah kesehatan, mungkinkah itu masalah jodoh, mungkinkah itu atau masalah apapun, dan bahkan mungkin dengan masalah orang lain yang menjadi pergumulan pada kita pada saat ini. Saya ingin mengatakan, pegang dada saudara dan katakan, aku baik-baik saja. Amin. HP pertolongan na idopak kon hita bani panorang on. Apapun persoalan yang kita hadapi pada saat ini, Tuhan ingin mengatakan kepada kita dan mengajak kita, mari kita katakan kepada diri kita, aku baik-baik saja. Karena apa? Kita punya Tuhan yang penuh dengan kuasa. Bapak Inang kita ganupan na hinarkan itu Tuhan. Yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang dikatakan dalam padang gurun, yang dikatakan tanah kering. Bagaimana mungkin padang gurun, tanah kering yang disimbolkan dengan ketandusannya, yang disimbolkan dengan kekeringannya, itu boleh menumbuhkan bunga-bunga. Dikatakan padang gurun, dikatakan tanah kering yang tidak dianggap apa-apa, yang bahkan dengan kata lain kalau boleh itu akan dihindari. Tapi dikatakan firman Tuhan, Allah sanggup mengubah itu, dikatakan di dalam ayat 2b. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Juga semarak Karmel dan Saron. Ya, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Bapak Ibu, apa yang ingin dikatakan melalui Libanon? Apa yang ingin dikatakan melalui Gunung Karmel ataupun dataran Saron? Ketiga tempat ini semuanya berada di pesisir laut Mediterania. Jauh dari hutan belantara, baik secara geografis maupun spiritual. Mereka melambangkan kemakmuran, sedangkan hutan belantara melambangkan penghematan. Namun firman Tuhan ingin mengatakan bahwa padang gurun akan menjadi seperti tempat-tempat yang mulia dan yang megah ini. Yang tadinya dihindari, yang tadinya tidak ingin dihadiri, tapi Allah sanggup mengubah. Yang tadinya itu kering, yang tadinya itu tidak berarti apa-apa, itu bisa menjadi memiliki nilai yang luar biasa. Seperti yang dikatakan semarak Karmel dan Saron, dan seperti yang dikatakan Libanon, dan seperti apa yang dikatakan dataran Saron tersebut. Ini adalah sebuah lokasi yang sangat indah. Ini boleh kita bayangkan, yang tangis, yang rasa takut, yang rasa khawatir, itu boleh berubah menjadi rasa sukacita yang begitu luar biasa. Kemudian poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang boleh kita lihat ketika firman Tuhan mengatakan di dalam ayat yang pertama, ketika Tuhan mengangkat konteks padang gurun dan tanah kering, itu kita boleh juga belajar di dalam kitab Ulangan bagaimana perjalanan bangsa Israel pada saat itu. Dikatakan padang gurun dan tanah kering ini juga merupakan bagaimana Allah menyatakan kuasanya kepada bangsanya. Itu kita boleh lihat di dalam kitab Ulangan pasal yang pertama. Kitab Ulangan pasal yang pertama, ayat yang
ke-31 dikatakan firman Tuhan. Dan di padang gurun, di sanalah engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu menggendongmu seperti seorang yang menggendong anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Itu tentang konteks padang gurun. Tadi hadir Tuhan, hadir Allah melalui Yesaya pada saat itu mengatakan di dalam situasi yang berat yang mereka hadapi pada saat itu seperti gambaran padang gurun, Allah juga ingin mengatakan bahwa bagaimana mereka untuk melihat kembali perjalanan iman yang sudah boleh mereka rasakan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Ketika di dalam perjalanan mereka di Halimisan ataupun padang gurun pada saat itu, bagaimana Allah membawa mereka keluar. Hun parjabolonan ni halak masir masuk hu tanoh bagah-bagah. Itu yang dikatakan di dalam kitab Ulangan. Bagaimana Tuhan menggendong. Melalui padang gurun itulah Tuhan membawa Israel seperti seorang laki-laki menggendong anaknya sepanjang jalan yang dilalui oleh mereka. Sampai mereka boleh masuk ke tanah perjanjian itu. Kemudian padang gurun itu juga menyatakan di dalam Ulangan 2 ayat yang ke-7. Itu dikatakan di dalam Ulangan 2 ayat yang ke-7, firman Tuhan mengatakan, sungguh Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala upaya tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang luas ini. Selama 40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selama 40 tahun bangsa Israel berada di padang gurun, di mana di situ pula mereka boleh merasakan penyertaan Tuhan yang menyertai, memberkati kehidupan mereka sehingga mereka dicukupkan. Ada banyak sekali ketika kita melihat di dalam firman Tuhan tentang kisah perjalanan kehidupan bangsa Israel di padang gurun ataupun di tanah kering yang digambarkan bagaimana pengalaman iman mereka. Ada istilah mengatakan belajar melalui pengalaman yang boleh kita alami di dalam kehidupan kita. Yakin Hanami Bapak Inang, saya yakin ketika kita mengalami masalah pada saat ini bukan hanya saat ini kita bermasalah. Saya yakin ketika kita mengalami ketakutan di dalam kehidupan kita pada saat ini, bukan hanya saat ini kita mengalami ketakutan. Tapi mungkin ketakutan yang lalu sudah diselesaikan, masalah yang lalu sudah diselesaikan, masuk kita kepada ketakutan baru dan masalah yang baru. Begitu terus sampai kita mengakhiri pertandingan kehidupan kita ini. Makanya angko bani filosofi ini, onggak do mungkin itangar hita nama katawan pasal gambaran kehidupan. Ketika aku lahir, aku akan menangis sampai aku mati. Aku akan tersenyum walaupun orang-orang di sekitarku menangis. Atau dengan kata lain, iji kosi itu bukan kita. Di situ dilahirkan kita. Kita sudah mengalami persoalan. Kalau tidak menangis, maka dipaksa untuk menangis. Kan itu kan? Anggo dong halak medis ijon. Anggo lang tangis sanggah tubuh nyombah. Maka itu akan menjadi ketakutan yang luar biasa. Ahadona bermasalah ijon. Harus menangis. Makanya halak si malungun maka tahun masuk mahita bani iyanan pertangisan. Do magabe jambarta do ketika kita mengalami pergumulan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan sehingga apa? Mulai dilahirkan sampai kita mengakhiri kehidupan, kita akan mengalami pergumulan demi pergumulan silih berganti di dalam perjalanan kehidupan kita. Tapi firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita, mari kita melihat bagaimana pengalaman iman yang boleh kita rasakan di dalam kehidupan kita. Bagaimana campur tangan Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana karya Tuhan yang terus terjadi di dalam hidup kita. Sehingga kita berani mengatakan, aku ada saat ini. Kan itu. Semuanya karena kasih-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Wajar do sangga idopa kon persoalan membahan gobir hita, sangga idopa kon persoalan rado tokin. Kita memfokuskan pandangan kita kepada masalah itu, tapi jangan berlarut ijai. Mari kita melihat karya Tuhan, pengalaman iman kita yang begitu luar biasa yang boleh kita rasakan di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Pengalaman itulah yang mengingatkan kita. Bagaimana seperti bangsa Israel pada saat itu diingatkan bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana kehadiran Tuhan, bagaimana campur tangan Tuhan terjadi atas kehidupan mereka. Sehingga apa? Mereka tetap menyerahkan hidup mereka hanya di dalam kuat dan kuasa Tuhan. Itu juga lah yang ingin dikatakan firman Tuhan kepada kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bukan berarti masalahnya tidak ada, baru kita boleh merasakan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan ingin mengatakan, walaupun kita menghadapi masalah, sebagai orang percaya, kita harus terus merasakan sukacita dan damai sejahtera itu terjadi atas hidup kita. Amin. Sehingga doma berbeda kita melihat persoalan di dalam kehidupan kita. Bukan karena masalahnya minggir baru kita boleh merasakan damai sejahtera, tapi walaupun ada masalah, kita sudah boleh melihat masalah itu dengan kacamata iman. Sehingga kita boleh mengatakan, tidak seberapa masalahku dengan kuasa Tuhan yang terus terjadi atas kehidupanku. Dia sanggup, Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup mengubah ketakutanmu. Dia sanggup mengubah tangismu menjadi sukacita, menjadi malas diukur bani goduhmu. Mungkin kalau kita merenungkan ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin banyak sekali pengalaman iman yang sudah pasti kita rasakan di dalam perjalanan kehidupan kita. Awi bulan Desember untuk manglah, songon nahwa tahun bani ambilan Natal si inang pakon bapa na baru-baruon. Lo marambilan aw minggu pertama bani perayaan Natal si sekolah minggu Cikoko. 2 jam sebelum merayakan Natal masih berutul piau tukolon bernanah gusiku. HP sangga lomodo mau miturposah mananaay boy maaw marambilan. Sangga marambilan aw izon huatahon don yombah ko sonari op nami. Ape dok ko si selesai aw marambilan Roma barita kung bani inang. Kata dokter si Amor sudah boleh pulang. Banyak sekali pengalaman iman ketika dokter mengatakan anak ini tidak akan sembuh. Ay mana iyalami hanami bapak inang. So kemanapun kalian membawa anak ini, sebanyak apapun uang kalian, dia tidak akan sembuh. Anggo iya sonon naman do galuh nini. Lalak ma anggo nini dokter lalak mau membuat kantong keteter huja-huja. Ala ni memang do masunay malangboy malum nini. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marambilan aw ison. Langadong keteter hubuan, langadong alat medis na lokot bani akulak. Ketika dokter mengatakan halani naborit ku nahong hualami ay, dokter mengatakan ya anggolang dong be keturunan ni maklum malas matonguhur nini. 2 nyombahku ibere Tuhan itong-itongan ni rumah tangga na. Ay hal-hal yang besar yang boleh kami alami di dalam perjalanan kehidupan Bapak Inang. Boy do ipakai hita pengalaman iman yang boleh kita rasakan di dalam perjalanan kehidupan kita sehingga haganupan ay semakin pahotkon. Memantapkan iman kita mengatakan bahwa ada Tuhan yang melebihi setiap persoalan yang kita alami. Ada kuasa Tuhan yang lebih berkuasa atas apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada Tuhan yang terus bersama-sama dengan kita di dalam menjalani setiap apapun perkara yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga sekali lagi kita mengatakan, mari kita tepuk dada, aku baik-baik saja. Anggo adong pe naburit musonari. Anggo adong pe parutulon musonari. Atap adong pe persoalan musonari. Mari kita katakan, aku baik-baik saja.
dengan kita berani mengatakan aku baik-baik saja, secara psikologi ini ingin mengatakan kepada diri kita bahwa kita mantap, mampu melewati setiap perkara yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga sebentar lagi kita akan boleh merayakan pesta Natal. Peristiwa Natal itu dengan sukacita. Bukan lagi masalah yang akan menutup kita untuk tidak boleh melihat damai sejahtera itu. Bukan lagi perkara yang kita alami di dalam kehidupan kita membuat kita tidak mampu lagi bersorak-sorai, bersukacita. Karena apa? Kalau kita melihat damai sejahtera itu, apa yang dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 20 dan Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera itu digambarkan Allah itu sendiri yang hadir, yang memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus. Dan itulah yang membuat kita merasakan sukacita di dalam menjalani kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan ingin mengatakan, jadilah kuat dan jangan takut. Sehingga kita terus boleh merasakan sukacita di dalam perjalanan kehidupan kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Patar tanggal 25, ya dongkon hita dohoma sakramen horja bagal nama passing in. Melalui sakramen horja bagal nama passing ai siol ipasingat dong hutung-hatungata bagaimana perjamuan kasih, bagaimana hidup niuhur di nebatang, bagaimana holong di nebata da domba ipataridakon. Jadi luar biasa dosa sitong nih. Dari peristiwa Natal yang akan kita rayakan besok, di situ juga kita boleh melihat bagaimana kesempurnaan itu terjadi melalui perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Yesus dengan murid-muridnya, yang dilakukan oleh Yesus dengan orang-orang yang percaya. Dan itu juga yang kita aminkan, bagaimana karya Tuhan yang sempurna itu terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita menerima sakramen itu, di situ juga iman kita mengimani, mengaminkan, menerima kuasa Allah yang terus terjadi di dalam kehidupan kita. Dan disitulah kita boleh merasakan damai sejahtera, sukacita di dalam perjalanan kehidupan kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Heber ataupun Ibrani bindu 10 ayat 1. Ia hapur sayaun ay matenger niuhur bani siarap kononkon pakon namambahen torang bani naso niida. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Karena itu kan. Sehingga ketika kita mengimani, maka aido na mangarahkon guluhta. Sehingga kita boleh bersukacita walaupun masalah itu ada di depan mata kita. Walaupun persoalan itu ada di dalam kehidupan kita. Tapi kita terus bersukacita di dalam perjalanan kehidupan kita. Di dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sampai kapanpun Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk menanti kedatangannya yang kedua kali. Nantikanlah di dalam sukacita daripada Tuhan. Karena apa? Iman kita menjawab bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar di dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang mengingatkan kami pada saat ini. Di minggu Advent yang keempat, minggu Advent yang terakhir kami rayakan di tahun 2023 ini. Engkau mengingatkan kami untuk terus bersuka cita, merasakan damai sejahtera di dalam kami menjalani kehidupan kami. Seperti pengalaman bangsa Israel ketika Asyur menyerang mereka. Di tengah-tengah pergejolakan, ketakutan yang boleh mereka rasakan. Karena secara manusiawi mereka boleh merasakan ketakutan karena mereka melihat kekuatan Asyur yang begitu luar biasa. Mereka boleh merasakan ketakutan karena mereka boleh mendengar dan melihat bagaimana kekejaman Asyur ketika mereka menguasai bangsa-bangsa yang lain. Tapi firman Tuhan mengingatkan, dan itulah yang menjadi rema yang mengingatkan kami pada saat ini. Supaya kami memfokuskan pandangan kami. Supaya kami lebih mengarahkan kehidupan kami bukan karena kepersoalannya. Tapi kami mengarahkan hidup kami kepada Tuhan yang penuh kuasa,
di dalam kehidupan kami. Kami mengarahkan kehidupan kami kepada Tuhan yang selalu hadir di dalam perjalanan kehidupan kami. Seperti apa yang Tuhan firmankan, seperti padang gurun yang boleh Tuhan ubah menjadi taman bunga yang penuh dengan sorak-sorai. Itu juga yang kami aminkan di dalam kehidupan kami. Tangisan itu, ketakutan itu, pergumulan itu boleh Tuhan ubah menjadi sukacita dan damai sejahtera di dalam hidup kami. Yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, pada saat ini, ketika kami mengalami berbagai macam persoalan, ketika kami mengalami berbagai macam pergumulan, ketakutan yang boleh kami hadapi di dalam perjalanan kehidupan kami. Mungkin karena kesehatan, mungkin karena pekerjaan, mungkin karena ekonomi di tengah-tengah rumah tangga, mungkin karena persoalan di tengah-tengah rumah tangga kami. Pada saat ini ya Bapa, dengan kerendahan hati kami mau datang kepada Tuhan dan kami mengangkat tangan kami dan kami tidak lagi mengandalkan diri kami. Kami tidak lagi mengandalkan kekuatan kami, pikiran kami. Kami mau menyerahkan semuanya itu ke dalam kuat kuasa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan turun tangan dan campur tangan di dalam setiap perkara yang terjadi di dalam hidup kami. Sebagaimana kami boleh merasakan karya Tuhan, sebagaimana kami boleh merasakan campur tangan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga kami boleh ada hingga pada saat ini. Kami boleh merasakan sukacita di dalam menjalani kehidupan kami. Semuanya itu karena kuat dan kuasa Tuhan. Itu jugalah yang boleh kami aminkan. Ketika ada perkara, ketika ada pergumulan, ketika ada ketakutan yang hadir di dalam kehidupan kami pada saat ini, kami ingin mengatakan, kami baik-baik saja karena ada kuasa Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami pada saat ini mau berdoa buat saudara kami Ami Saragih dan Andre Tondang. Ya Tuhan, kami mau serahkan orang-orang kekasih Tuhan ini ke dalam tangan kuat dan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati kehidupan mereka. Tuhan pakai mereka. Tuhan, kami percaya Tuhan tetap hadir di dalam perjalanan kehidupan mereka. Di dalam setiap aktivitas mereka, di dalam setiap langkah mereka. Biarlah Tuhan yang terus berkarya di dalam kehidupan mereka. Sehingga kami percaya melalui kehidupan orang-orang kekasih Tuhan ini, saudara kami Ami Saragih dan Andre Tondang, kami juga boleh melihat bagaimana kuasa Tuhan itu terus terjadi atas kehidupan kami. Sehingga kehidupan mereka juga boleh Tuhan pakai untuk bersaksi pasal kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Tuhan yang terus memberkati kehidupan mereka. Sehingga semakin hari mereka semakin ditambahkan hikmat. Mereka semakin dikuatkan oleh Tuhan. Dan kami percaya di dalam perjalanan mereka, Tuhan terus menyertai kehidupan mereka. Begitu juga ya Bapak, kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang pada saat ini di dalam masa-masa pemulihan. Inang Lukertina Boru Girsang, Inang Luyana Boru Damani, Inang Deminar Tanjung, Inang Tarigan Boru Purba, Situa Muden Damani. Dan begitu juga dengan saudara kami yang pada saat ini Tuhan sedang dirawat di rumah sakit. Bapak Situa Emeritus Usman Girsang yang pada saat ini dirawat di rumah sakit PON. Ya Tuhan, kami mau serahkan kehidupan orang-orang kekasih Tuhan ini. Saudara-saudara kekasih kami ini ke dalam tangan kuat dan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati setiap obat-obatan yang mereka konsumsi. Biarlah Tuhan yang terus memberkati setiap terapi medis yang diberikan kepada mereka. Biarlah Tuhan yang terus memberkati setiap para medis yang merawat mereka. Sehingga melalui semuanya itu Tuhan, itu merupakan perpanjangan tangan Tuhan untuk semakin memulihkan kesehatan mereka. Sehingga mereka boleh merasakan lawatan Tuhan. Mereka semakin dipulihkan dan mendapatkan kesembuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka kembali boleh di dalam sukacita yang daripada Tuhan.
di dalam menjalani kehidupan mereka, terlebih di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya ya Bapa, seperti apa firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini. Mungkin karena sakit penyakit yang mereka alami pada saat ini, itu merupakan pergumulan yang berat yang boleh mereka hadapi. Tapi kami percaya Tuhan akan hadir untuk menopang mereka. Tuhan akan hadir untuk memampukan mereka melewati pergumulan yang boleh mereka hadapi pada saat ini. Sehingga mereka boleh dikuatkan dan terus berpengharapan di dalam Tuhan. Dan mereka terus mendapatkan semangat yang baru yang daripada Tuhan. Terlebih di dalam melawan setiap penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Begitu juga ya Bapak, kami mau berdoa buat orang-orang kekasih mereka yang merawat mereka, yang berada di samping mereka. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan. Biarlah Tuhan yang memberikan pengharapan daripada Tuhan. Sehingga boleh mereka di dalam kondisi yang sehat. Mereka tetap di dalam pengharapan yang daripada Tuhan. Untuk memberikan perawatan yang terbaik. Tanda cinta kasih mereka. Dan itu juga boleh menjadi kekuatan kepada saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit mereka untuk melawan setiap penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Kami juga mau berdoa kepada keluarga Bapak Ferdinson Saragi yang pada saat ini Tuhan di dalam duka cita karena orang kekasih mereka yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kami. Ya Bapak, biarlah Tuhan yang menjadi penghibur, yang menghibur mereka di dalam duka cita yang mereka alami pada saat ini. Kuatkan mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh melewati pergumulan ini. Mereka boleh melewati duka cita ini, dan mereka boleh kembali dalam sukacita dalam menjalani kehidupan mereka. Karena kuasa Tuhan yang terus memampukan mereka, kuasa Tuhan yang boleh membawa mereka keluar untuk bangkit menjalani kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa buat saudara kami, kekasih Tuhan, yang pada saat ini merasakan sukacita karena Tuhan menambahkan umur 1 tahun di dalam kehidupan mereka. Cindy Kristi Natali Siregar, Iser Kristiano Girsang, Bapak Jomuranto Girsang, Ivan Christian Damanik, Bapak John Wardi Purba, Kristen Natalia Saragi, Samuel Josida Sinaga, Kelvin Christian Purba, Chris Lihardo Sijabat, Luisa Truya Jovanka Burusipayung, Christian Alden Gevariel Purba, Natali Angel Sipayung, Inang Saidah Natalia Marbun. Begitu juga dengan keluarga yang merasakan sukacita di dalam merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Keluarga si tua Asmadi Putra Saragi dan Inang Delpina Silalahi. Ya Tuhan, kami mau serahkan orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan mereka selama ini kami percaya Tuhan yang terus memberkati mereka. Tuhan yang terus berjalan bersama-sama dengan mereka. Di dalam menjalani kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Begitu juga di dalam perjalanan rumah tangga mereka. Kuasa Tuhan terus nyata atas hidup mereka. Hingga pada saat ini mereka boleh merasakan sukacita atas penambahan umur 1 tahun. Di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah rumah tangga mereka. Bapa, di dalam perjalanan kehidupan mereka ke depan juga kami mau serahkan mereka ini ke dalam tangan kuat dan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Begitu juga dengan rumah tangga mereka. Biarlah Tuhan yang terus menopang mereka di dalam menjalani kehidupan mereka. Biarlah Tuhan yang terus hadir untuk menemani mereka, menuntun mereka di dalam perjalanan kehidupan mereka. Sehingga mereka terus boleh merasakan sukacita daripada Tuhan di dalam menjalani kehidupan mereka. Terlebih di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah kami ya Tuhan. Kami juga mau serahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan kuat dan kuasa Tuhan. Apapun persoalan yang kami hadapi pada saat ini, yang tidak mungkin kami ungkapkan satu persatu pada saat ini ya Tuhan. Di dalam kehidupan jemaat Tuhan, ya Bapa, kami mau serahkan semuanya itu ke dalam tangan kuat dan kuasa Tuhan. Kami percaya, kami dimampukan untuk melewati setiap perkara bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan kita, yaitu yang tertulis dalam Keluaran 35 ayat 5a. Demikian firman Tuhan. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Sekarang marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Akan terjawali. Melintasi gunung tinggi, bagai raja wali. Melintasi badai
Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sumber segala sesuatu. Kami menerima segala berkat hanya daripada-Mu. Engkau menganugerahkan kepada kami kehidupan dan penghidupan. Kini kami menyerahkan hidup dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai persembahan kami kepada-Mu. Kiranya melalui segala pemberian-Mu kami semakin dikuatkan oleh kasih karunia-Mu untuk melaksanakan semua tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada kami. Ya Tuhan, kuduskanlah persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan bagi-Mu. Berilah kami hikmat dalam mempergunakan segala pemberian dan berkat-Mu dengan segenap hati, pikiran, dan keberadaan kami, agar melaluinya kehendak-Mu semakin nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah ucapan syukur dan persembahan kami. Amin. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan. Sekarang hati, mulut, tangan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau telah menyatakan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, sehingga kami dapat melihat dan merasakan kesetiaan-Mu hingga saat ini. Ajarilah kami menghargai dan mempergunakan waktu yang ada dalam hidup yang singkat ini untuk melakukan kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu membuka hati kami, menerima keselamatan yang Engkau sediakan bagi kami, melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan Pergilah dan berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudaraku, terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Amin.
Shalom. Terpujilah Tuhan, jika ibadah kita pada pagi hari ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih kepada semua jemaat yang bersama-sama mengikuti ibadah pada minggu hari ini, baik itu secara langsung, demikian juga jemaat yang mengikuti via YouTube, khususnya yang saat ini mungkin sedang di kampung halaman ataupun dalam perjalanan. Selamat datang hubaniat turang, inang situa amlen saragih, kiranya semakin sehat dan tetap semangat. Selamat datang juga buat jemaat yang baru berkebaktian pada hari ini di gereja ini. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, nanti malam kita kebaktian Natal bersama di gereja ini. Yang perlu kita perhatikan antara lain, seandainya ada yang tidak kita kenal yang hadir di gereja ini, untuk sama-sama kita perhatikan. Dan bagi jemaat yang mungkin membawa keluarga yang belum pernah hadir di gereja ini, alangkah baiknya juga disampaikan kepada petugas kita yang bertugas, supaya tidak saling juga untuk mencurigai. Tentu kalau sudah disampaikan, kita juga akan menjadi lebih nyaman, khusus yang tidak kita kenal sama sekali, supaya tetap menjadi perhatian kita. Yang kedua, pengalaman bahwa parkir di depan itu akan penuh. Jadi kami mohon kepada jemaat yang membawa mobil khususnya untuk mengikuti arahan dari petugas keamanan ataupun petugas piket. Bagi jemaat yang parkir di Bengrah, diharapkan juga untuk bijaksana supaya tidak menghalangi mobil yang akan keluar dan masuk di parkir Bengrah tersebut, supaya kita tidak terganggu juga dipanggil petugas dari sana. Dan kepada jemaat yang parkir di gereja ini, jika memang buru-buru ingin pulang, diharapkan juga untuk memperhatikan di mana yang bersangkutan parkir. Kemungkinan besar jika Bengrah penuh, parkiran kita di sini juga penuh, sehingga nanti pergerakan mobil tidak akan mudah sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi harap maklum kepada semua yang membawa mobil, kalaupun pulang agak lama. Dan dibutuhkan juga kesadaran dari kita yang menghalangi mobil yang akan keluar untuk juga segera mengatur posisi mobilnya. Misalnya paralel langsung satu baris, tentu jangan
ngobrol lagi, ya langsung pulang supaya lebih cepat. Jadi itu beberapa hal yang sepertinya sederhana, tetapi dalam kenyataannya nanti bisa menjadi masalah. Di harapan kami supaya kita saling mengerti dan saling memahami hal tersebut. Yang kedua, kami juga mengharapkan untuk nanti malam jemaat juga bisa berbagi kasih melalui snack yang dibawa dari rumah masing-masing. Dan snack yang dibawa boleh diserahkan kepada inang bendahara jemaat dan inang calon Samas Deliana Sitepu, supaya nanti bisa diatur sedemikian rupa. Yang berikut tentu dalam kondisi cuaca yang tidak menentu pada saat ini, baiklah juga kita sama-sama menjaga stamina kita, menjaga kesehatan kita. Dan tentu jika memang perlu sekali, tidak masalah saya rasa, kita juga menggunakan masker pada saat ini, supaya semua bisa lebih baik. Itulah beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan terima kasih kepada semua majelis, calon majelis yang sudah melayani. Demikian juga kepada Bang Surya, seksi Inang, juga kepada multimedia dan audio kita. Terima kasih. Horas untuk yang melayani supaya kita ke depan. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergabung